Hey guys, welcome back to the Bocils Glider channel kesayangan kita semua yang membahas lengkap seputar sugar glider. Nah, di kesempatan kali ini, aku mau membahas satu topik yang ditanyain sama beberapa temen di Instagram. Pertanyaan itu adalah, Kak, bahas dong tentang koloni dan bukan koloni. Nah, kebetulan nih tagline-nya The Bocils Glider adalah Learning by Experience. Jadi belajar melalui pengalaman. Kebetulan juga nih, aku ini udah pernah ngurusin punya yang namanya kandang koloni dan kandang bukan koloni. Jadi kali ini kita mau samain persepsi dulu. Kalau yang namanya kandang koloni itu satu kandang diisi 4 sugar glider atau lebih. Kalau kandang bukan koloni itu diisi 2 atau 3 sugar glider. Oke, sebenarnya kandang koloni atau bukan koloni itu tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dua-duanya sama-sama oke, tergantung kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Nah, kali ini aku mau bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing koloni dan bukan koloni. Langsung aja check this out. Nah, dulu aku tuh pernah punya satu kandang koloni yang diisi sampai 10 ekor sugar glider. Kalau teman-teman pernah tahu di Instagram aku bahas yang namanya Sanji, Nami, Dylan, Sharon, dan lain sebagainya, Gio, Sisu, Sunny, Brooke. Nah, mereka itu satu kandang. Jadi satu kandang diisi 10, nggak main-main, biasanya kan cuma 4, cuma 5, kali ini 10. Ini bukan sesuatu yang benar sebenarnya, karena kandang koloni bagi aku maksimal paling nggak itu 5, jangan sampai berlebihan. Nah, kali ini aku mau bahas terlebih dahulu kelebihan dari kandang koloni. Yang pertama, kandang koloni seperti teman-teman bisa lihat ini. Jadi kenapa aku itu dulu sampai punya 10 aku jadiin satu kandang? Karena waktu itu aku tuh statusnya anak kos, dimana anak kos itu nggak punya space yang lebar, nggak punya space yang luas untuk taruh kandang, buat taruh kebutuhan sehari-hari, barang, baju, sepatu, dan lain sebagainya aja sangat terbatas, apalagi kalau mau ditambahin kandang. Nah, waktu itu awalnya cuma punya 2 ekor, kemudian jadi 4 ekor, dan kemudian mereka beranak. Waktu beranak, aku kayak, aduh, mau aku jual, mau aku kasih, nggak tega, dan akhirnya jadilah satu koloni itu. Aku jadi ingat tadi itu aku lupa sebut satu lagi, yaitu Mary. Nah, jadi 10 ekor ini akhirnya tinggal bersama di dalam satu kandang di dalam kamar kosku. Nah, kelebihannya adalah karena aku jadiin satu kandang, otomatis nggak butuh banyak space. Cukup satu tempat aku kosongin untuk taruh kandangnya mereka, dan mereka bisa langsung semua ada di situ, nggak perlu banyak kandang. Secara otomatis pula, kalau kayak gitu, itu akan sangat menghemat waktu dalam pencucian kandang, pencucian sleeping pouch, pencucian piring-piring makannya mereka, karena ketika aku kasih makan, ya udah cukup kasih 1 piring atau 2 piring selesai. Berbeda dengan kalau bukan koloni. Nah, kemudian yang berikutnya, sebentar, lihat karpekan dulu. Nah, berikutnya yang kelebihan dari kandang koloni, ketika banyak sugar glider ini disatuin, mereka tuh jadinya tuh lucu banget. Mereka tuh tingkah lakunya, perilakunya tuh jadi lebih random gitu. Jadi sugar glider ini kan adalah hewan koloni, bukan hewan soliter. Dimana hewan soliter tuh hidup sendiri. Kalau sugar glider adalah hewan koloni yang mereka itu hidup bersama. Semakin ramai mereka tuh semakin happy, semakin ramai mereka semakin bahagia. Ada temennya, karena mereka tuh hewan yang pengen selalu diajak main. Kalau ada temennya, mereka tuh jadi seneng kayak gitu. Nah, waktu dicampur jadi satu kayak gitu, itu aduh, tingkahnya luar biasa, bukan main, lucu banget. Aku tuh punya banyak koleksi video-video foto yang menunjukkan kalau mereka itu random banget tingkahnya itu. Waktu lihat baru noleh gini sedikit, wah udah lucu. Terus nanti lihat sedikit lagi, wah mereka tidurnya macem-macem, polanya tuh, aduh,
lovable banget kayak gitu. Nah, itu salah satu keuntungan kelebihan dari punya kandang koloni. So, kandang koloni ini cocok banget untuk teman-teman yang pengen pelihara banyak sugar glider, pengen jual anaknya tapi nggak tega, dan ini cocok banget untuk teman-teman juga yang nggak punya space yang banyak, nggak punya space yang lebar untuk taruh sugar glidernya. Oke, itu tadi adalah kelebihan dari kandang koloni. Dan sekarang aku mau bahas tentang kelemahan atau kekurangan dari kandang koloni. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau punya kandang koloni, otomatis teman-teman harus siap dengan yang namanya drama. Dramanya ini bukan drama percintaan, bukan drama Korea, bukan juga drama India, tapi teman-teman siap-siap aja dengan yang namanya berantem, rebutan makanan, ekor digigit, atau yang paling parah adalah teman-teman harus siap dengan yang namanya kanibal. Jadi ini bukan main-main, bukan cuman omong kosong, tapi beneran aku pernah ngalamin itu semua. Ketika mereka aku campurin, ketika mereka aku jadiin satu koloni, aku udah pernah yang ngalamin yang namanya ekor digigit, hidung kena cakar, berantem, gelut, you know gelut. Gelut itu berantem sampai guling kayak gitu. Terus pokoknya banyak banget dramanya, dan juga salah satunya adalah kanibal tadi itu. Jadi ketika betina-betina ini dicampur, kemudian ada yang IP, itu rawan terjadi yang namanya kanibal. Jadi ketika joynya mulai lahir kemudian diambil sama betina yang lain. Itu pernah terjadi. Kemudian yang berikutnya, kelemahan dari kandang koloni adalah kalau ada yang IP, itu nggak ngerti siapa bapaknya. Jadi kita akan menebak-nebak ini siapa nih bapaknya. So, kandang koloni ini kurang cocok untuk teman-teman yang mau breeding. Karena ya tadi itu ada kanibal, dan yang kedua kita nggak tahu siapa bapaknya. Jadi nggak ketahuan nih head-headnya, garis keturunannya, itu nggak bisa diketahui dengan jelas, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke kelebihan dari kandang bukan koloni. Beberapa orang nanya, satu kandang tuh boleh berapa ekor sih? Kalau yang ideal itu adalah 1 jantan dan 2 betina. Jangan dibalik ya, kalau dibalik nanti betinanya ini dibuat rebutan. Nah, kelebihannya adalah kalau kandang bukan koloni, yang pertama tentu saja kita akan dengan mudah memberi label pada joy yang lahir. Karena silsilah orang tuanya tuh jelas. Karena langsung bapaknya ini, ibunya ini. Oke, keturunannya ini. Jadi kita bisa kasih label penamaan, misal nih Classic Grey Head Leu, itu bisa langsung ketahuan dengan jelas. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, karena cuma sepasang gitu aja atau 2-3 ekor gitu, lebih aman dari yang namanya kanibal tadi itu. Karena ketika ada yang IP, kadang sih kalau misal memang ada 2 betina gitu, kalau lagi IP aku lebih nyaranin dipisahin sih sementara. Secara otomatis, tapi nggak akan terlalu seribet kalau sebanyak ini. Nah, itu adalah kelebihan yang kedua, yaitu lebih aman, relatif lebih aman. Nggak menjamin 100% pasti aman terhindar dari kanibal, tapi relatif lebih aman. Secara otomatis lebih cocok untuk breeding. Jadi teman-teman yang pengen breeding sugar glider nih, lebih baik pakai sistem bukan koloni. Dan kelebihan yang ketiga, otomatis nggak terlalu kotor. Karena ketika cuma 2-3 ekor dibanding 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor, secara kotoran lebih bersih, secara frekuensi cuci kandang, frekuensi cuci pouch, itu otomatis jadi lebih panjang kan jarak waktunya. Jadi lebih enak kalau misal teman-teman suka kebersihan dibanding dengan koloni. Dan yang berikutnya, aku langsung mau bahas tentang kekurangan dari kandang bukan koloni. Kalau misal teman-teman cuma pelihara satu kandang, itu nggak jadi sebuah masalah.
Tapi ketika teman-teman mau breeding, jadi otomatis kan breeding nggak mungkin 1-2 kandang kan, pasti ada 5 atau lebih. Otomatis teman-teman butuh space yang jauh lebih besar dibanding teman-teman punya kandang koloni. Kalau udah kayak gitu, berarti harus siap capek untuk cuci kandangnya. Capek untuk cuci sleeping pouch-nya, alasnya, ganti alas, terus kemudian juga piring-piring tempat makannya. Jadi berbanding terbalik. Kalau misal yang di sini lebih simple, lebih ringkas, yang di bukan koloni, kalau ada banyak kandang otomatis jadi lebih ribet aja dalam pencucian itu. Itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kandang koloni atau kandang bukan koloni. Teman-teman bisa pilih mana yang lebih cocok buat teman-teman sekalian. Nah, sebelum aku mengakhiri video ini, aku punya satu hal lagi nih yang mau aku sampaikan. Apapun pilihannya teman-teman, mau koloni ataupun enggak, aku cuma mau saranin, kalau misal nih teman-teman pilih koloni, kandangnya harus wajib digedein. Nggak boleh kandang kecil. Kasian banget kalau misal 5 ekor, 6 ekor kandangnya cuma kecil gitu, kasian banget. Kandangnya harus digedein. Kalau teman-teman pengen tahu nih cara untuk punya kandang agak besar, nggak sampai raksasa, tapi pasti better buat mereka, tapi dengan budget minimal, teman-teman coba bisa cek video aku yang satu ini. Nah, tapi kalau misal teman-teman pilih, enggak, aku mau breeding, aku mau sepasang-sepasang aja, it's okay. Kalau misal breeding pun mau dikasih kandang besar, nggak masalah. Tapi berarti space-nya harus jauh lebih besar lagi. Nah, apapun pilihan teman-teman sekalian, aku yakin kalian pasti tahu mana yang paling cocok buat kalian, sesuaiin keadaan masing-masing, sesuaiin dengan kebutuhan masing-masing, kemampuan masing-masing. Jangan sampai kita pilih koloni terus nggak terurus, jangan sampai kita pilih sepasang-sepasang kemudian juga nggak keurus. Yang pasti apapun pilihannya, pastikan sugar glider kita semua hidup bahagia. Karena koloni ataupun nggak koloni, yang paling penting adalah kebahagiaan mereka dan juga tentu saja owner masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat mau nambahin tentang kelebihan dan kekurangan dari koloni ataupun bukan koloni, langsung aja komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.